Halo teman-teman semuanya, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di channel Easy ML Novel. Oke, pada kali ini kita akan belajar terkait dengan materi derivatif atau turunan, yang dimana merupakan salah satu bagian dari fundamental. Teman-teman. Nah, baik, kita langsung masuk aja. Nah, mungkin teman-teman saya akan menjelaskan gitu. Apa sih manfaat dari derivatif ini, teman-teman? Nah, sebenarnya metode derivatif turunan ini tidak hanya dipakai di bidang matematika saja, namun dipakai dan diaplikasikan di berbagai bidang. Misalkan di bidang ekonomi gitu teman-teman. Misalkan Anda mempunyai suatu fungsi yang memodelkan antara cost sama profit. Nah, dari itu diminta gitu. Bagaimana sih saya akan mendapatkan suatu profit yang cukup besar gitu ya, yang dapat atau yang acceptable gitu, namun juga bisa meng-cut cost gitu, yang optimal. Nah, dari situ teman-teman bisa meng-apply gitu metode turunan ini untuk mencari suatu titik di mana gitu, titik optimal di mana teman-teman nanti bisa mendapatkan profit yang acceptable dan juga bisa meng-cut cost yang optimal gitu. Nah, kemudian ya sesuai dengan channel ini terkait dengan machine learning, deep learning, data science, itu nanti akan dipakai teman-teman. Misalkan nanti untuk di machine learning dan deep learning itu digunakan untuk metode optimasi teman-teman, yaitu salah satunya gradient descent dan backpropagation. Nah, di sana teman-teman akan sangat memakai metode turunan ini. Salah satunya adalah chain rule atau turunan berantai. Nah, peran turunan ini adalah untuk melihat nih teman-teman, bagaimana sih perubahan gitu. Perubahan dari bobot ini bisa mengubah seberapa banyak perubahan yang diakibatkan ke fungsi objektif ya teman-teman. Nah, oleh karena itu nanti turunan ini akan dipakai. Dan nanti untuk di statistik juga akan dipakai teman-teman untuk melakukan adanya estimasi parameter. Ya, biasanya itu dalam statistik itu menggunakan salah satunya algoritma MLA, Maximum Likelihood Estimation. Baik teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan aplikasi turunan. Ya, sekarang kita dapat masuk ke inti materinya ya. Jadi pertama saya akan menjelaskan terkait apa sih turunan itu. Jadi turunan merupakan metode matematika untuk mencari seberapa besar tingkat perubahan output berdasarkan perubahan kecil dari inputnya. Nah, misalkan teman-teman itu mempunyai suatu fungsi gitu ya, Y sama dengan fx. Nah, dari turunan ini kita dapat tahu gitu teman-teman, seberapa besar sih tingkat dari perubahannya tadi Y sama dengan fx itu apabila adanya perubahan kecil gitu teman. Kita ngubah kecil nilai daripada x-nya. Nah, mungkin itu sih definisi yang saya bisa sampaikan gitu. Nah, di sini ada formulanya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman bakal pusing ya, ini formula apa sih? Jadi mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu, nanti saya akan jelaskan ya. Jadi, definisi dari turunan yaitu f x f f x aksen x itu merupakan turunan pertama dari fungsi fx, di mana didefinisikan dari limit h menuju 0 dari fx plus h dikurang fx per h gitu teman-teman. Nah, di sini ada limit gitu teman-teman. Mungkin bagi yang belum familiar atau yang belum pernah melihat atau yang belum pernah, kalian bisa search lagi atau browse lagi, explore lagi di source lainnya. Kalau mundur dari saya, kalian tidak harus terlalu pusingin terkait dengan equation ini sih teman-teman, karena nanti application-nya di data science sama machine learning itu teman-teman udah menggunakan tools yang mana dapat menghandle ini secara otomatis gitu teman-teman. Tapi saya ingin menjelaskan aja sih terkait bagaimana sih prosesnya gitu, proses di belakangnya gitu, behind the process-nya gitu. Nah, jadi saya akan menjelaskan secara perlahan. Jadi limit itu menurut saya adalah memberikan suatu objektif gitu loh, memberikan objektif pada kita untuk melihat kemana sih arah dari fungsi misalkan tadi fx itu apabila kita masukkan suatu nilai x gitu teman-teman. Oke, mungkin saya akan jelaskan, kasih contoh aja ya satu ya. Terhadap fungsi, ada fungsi di mana fungsi ini adalah y sama dengan 1/x teman-teman. Di
Y itu sama dengan 1 per X. Ini adalah sumbu Y-nya, ini adalah sumbu X, dan ini adalah titik 0. Nah, di sini teman-teman bisa lihat apabila saya naikkan gitu ya, nilai X-nya menuju tak hingga gitu, menuju suatu X yang sangat besar gitu, maka nilai dari fungsi tersebut Y itu akan menurun teman-teman, karena ini merupakan fungsi kebalikan. Nah, nilai tersebut akan menuju ke angka 0 teman-teman. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan limit teman-teman. Jadi kita bisa tahu nih arah dari fungsi tersebut tuh ke titik mana gitu apabila kita masukkan suatu X. Nah, perihalnya nanti apakah fungsi tersebut ada limit atau tidaknya gitu teman-teman. Nah, balik lagi kita ke konteksnya, yaitu terkait dengan equation ini teman-teman. Nah, di sini ada H gitu teman. H ini apa sih? Jadi H itu merupakan perubahannya teman-teman. Perubahan yang kita masukkan gitu ke dalam fungsinya. Nah, H itu biasa di dalam matematika itu disebut delta gitu. Nah, di sini H menuju 0 berarti menandakan apabila gitu teman-teman. Apabila kita melakukan perubahan yang sangat kecil gitu ya, hampir menuju 0, atau kita dapat uh, katakan secara spontan gitu teman-teman. Nah, berapa sih limit gitu loh dari tingkat perubahan Y terhadap perubahannya tadi teman-teman. Nah, perubahan dari Y itu bisa dilihat dari sini teman-teman. Fx plus H min Fx. Jadi dia menggambarkan perubahan dari Y. Nah, kenapa dibagi jadi H? Kita mau lihat tingkat perubahannya gitu teman-teman terhadap dari tadi deltanya. Nah, mungkin saya akan menggambarkan uh, prosesnya gitu ya. Contohnya gambarannya gitu biar lebih jelas. Ini kita hapus saja. Oke. Nah, misalkan gitu ya teman-teman. Kita punya 2 titik gitu ya. Kita pengen punya 2 titik. Saya akan gambar grafiknya dulu. Nah, misalkan gini ya. Bisa gini ya teman-teman. Aduh jelek banget. Oke. Sekarang gini ya. Nah, ini ada sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Nah, misalkan kita punya titik A gitu kan. Kita berada di titik A gitu ya. Titik A. Nah, kita mau nih teman-teman, kita mau menambahkan perubahan ke kanan misalnya di titik B. Nah, sejauh H gitu ya. Nah, perubahan itu adalah H, sejauh H. Nah, berapa sih? Kita mau lihat berapa tingkat dari perubahan ini, teman-teman. Perubahan nilai dari Y-nya tadi. Nah, ini merupakan nilai Y-nya di sini, teman-teman. Tingkat perubahannya dari tadi, nah, Fx plus H tadi kita masukin ini merupakan Fx plus H dikurang dari tadi Fx-nya. Kita mau lihat nih tingkat perubahannya itu seberapa sih, limitnya itu seberapa. Nah, itu yang menjadi gambaran dari equation ini teman-teman, turunannya gitu. Jadi kan misalkan gitu ya, misalkan tadi perubahannya itu secara spontan gitu loh. Jadi dalam satu titik gitu, ini kan terlihat bahwa ada beberapa banyak titik ya, tapi di equation itu H sama dengan 0, dia menandakan secara spontan gitu teman-teman. Cukup perubahan kecil banget, hampir menjadi 0 atau secara spontan itu, nah kita bisa tahu limit perubahan tingkat Y-nya itu seberapa sih. Nah, dari situ disebut di situ maksud dari equation ini teman-teman. Nah, sebagai catatan aja sih teman-teman, untuk fungsi yang terturunkan ya, yang memenuhi definisi ini, dia mempunyai limit, namun tidak sebaliknya gitu teman-teman. Karena ada kasus di mana fungsi tersebut mempunyai limit, tapi dia tidak terturunkan gitu teman-teman. Salah satu contohnya adalah fungsi absolute X. Nanti teman-teman bisa cek di internet gitu, fungsi absolute X di mana dia mempunyai limit tapi dia tidak terturunkan gitu. Mungkin itu sekian sih dari saya. Kita nanti akan lanjut ke materi bagaimana kita mencari suatu aturan-aturan dari turunan ini teman-teman. Oke.